Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya mau sharing tentang panduan penggunaan sistem informasi manajemen penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K 2022. Oke, kita lanjut aja, kita langsung aja. Kita langsung ke daftar isi. Nah, jadi di panduan kali ini ya, di panduan penggunaan SIM penilaian ini ada 9 isinya. Yang pertama itu informasi aplikasi. Jadi aplikasinya ini akan disediakan oleh Kemdikbud ya. Oke, kemudian prasyarat penggunaan aplikasi, pembuatan akun pengawas oleh Dinas Pendidikan. Jadi dia ada stage-stage-nya ya, ada tahapannya. Jadi kalau akun pengawas itu dibuat oleh Dinas Pendidikan, kalau akun kepala sekolah dibuat oleh pengawas, kalau akun guru senior itu dibuat oleh kepala sekolah. Kemudian ada juga ini penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh guru senior, oleh kepala sekolah, oleh pengawas, dan oleh Dinas Pendidikan dan BKP SDM. Oke, kita lanjut. Ini ya, daftar gambarnya. Dari sini aja kita sudah tahu ya apa yang akan disajikan oleh panduan penggunaan SIM penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K ini ya. Yang pertama itu login Dinas Pendidikan, ini masih untuk dinas, kemudian beranda Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan mendaftarkan nama pengawas, oke, kemudian pelamar, daftar nilai, dan helpdesk ya. Kita langsung lihat aja contohnya ya, di sini juga dijelaskan ya bagaimana cara memiliki aplikasinya ya, bagaimana mengoperasikannya dan bagaimana meng-apply-nya nanti. Oke, ini informasi aplikasi ya. Jadi aplikasi ini sudah lulus, sudah sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 2534 tentang penggunaan perangkat lunak atau keras termasuk pembajakan. Nih ada surat-surat yang dasar hukumnya juga ada. Kemudian prasyarat penggunaan aplikasi, ini spesifikasi komputernya ya. Minimal Intel Core TM-i3, memori 2 GB, dan idealnya itu i4 ya. Untuk komputer Intel Core-nya itu i5 dan memori 4 GB. Koneksi internetnya minimal 3 Kbps atau idealnya 10 Mbps. Nah, persiapannya itu kita menggunakan browser ya, browser Google Chrome. Oke, kemudian untuk akun ada 5 jenis akun ya, dengan peran yang berbeda-beda pada aplikasi SIM penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K 2022 ini. Jadi yang pertama ada Dinas Pendidikan ya, yang berperan untuk mencetak atau membuat akun pengawas sekaligus memberikan penugasan sekolah binaan serta berperan dalam menilai kinerja pada penilaian kesesuaian. Kemudian ada akun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki peran dalam penilaian pada penilaian kesesuaian. Kemudian pengawas sekolah, dia berperan untuk mencetak, membuat akun kepala sekolah, serta menugaskan dan mencetak, membuat akun guru senior apabila terdapat sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah. Pengawas sekolah juga berperan dalam penilaian kompetensi dan kinerja pelamar pada penilaian kesesuaian. Ini kalau kepala sekolahnya tidak ada, maka yang menilai kompetensi dan kinerja pelamar itu adalah pengawas sekolah. Oke, kemudian akun kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peran untuk menugaskan dan mencetak atau membuat akun guru senior. Kepala sekolah juga berperan dalam menilai kompetensi dan kinerja pelamar pada penilaian kesesuaian. Dan akun yang terakhir itu guru senior ya, guru senior yang ada di sekolah. Mereka berperan untuk menilai kompetensi dan kinerja pelamar pada penilaian kesesuaian. Oke, ini ya pembuatan akun pengawas oleh Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan itu login di ini ya, di https://guru-ppk.kemdikbud.go.id penilaian P3K 2022 login. Nah, oke.
Maka Dinas Pendidikannya akan login di sini ya melalui laman ini. Setelah berhasil login, maka akan diarahkan menuju ke halaman beranda. Nah, ini contohnya ya, ini halaman berandanya. Oke, kemudian akan ada daftar pengawas ya, berisikan halaman pemetaan pengawas dan sekolah serta penugasan pengawas oleh Dinas Pendidikan. Oke, kemudian pelamar itu berisikan halaman penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 yang akan dinilai oleh Dinas Pendidikan. Nah, halaman ini aktif jika waktu penilaian sudah memasuki waktu yang ditentukan. Jadi pada saat penilaian baru halaman ini bisa diaktifkan ya, baru bisa kita akses. Oke, daftar nilai ini berisikan daftar nilai dari pelamar seleksi kesesuaian guru ASN P3K 2022. Jadi ini ya, ada NPSN, nama sekolah, terus nama pelamarnya, NIK-nya, NUPTK, prodi, dan kemudian ada penilaiannya. Nilainya di sini ada bobotnya berapa gitu. Ya, akun helpdesk seperti biasa ya untuk melayani berbagai macam masalah dan keluhan ya, bisa ditanyakan ke helpdesk. Kemudian silakan menuju halaman daftar pengawas untuk melakukan pemetaan pengawas dan sekolah binaan. Halaman ini terdaftar ya daftar pengawas dengan jumlah sekolah binaannya. Data tersebut diambil dari Simtendik jika terdapat pengawas yang belum terdaftar. Oke, jadi kalau ada pengawas yang belum terdaftar, silakan hubungi operator Simtendiknya untuk mendaftarkan nama pengawas-pengawas tersebut. Oke, ini yang dilakukan oleh dinas ya. Dinas menentukan pengawas sekolahnya. Setelah menentukan pengawas, maka akan dilakukan pemetaan. Maka akan muncul daftar nama sekolah binaan pengawasan tersebut. Oke. Dinas Pendidikan juga memindahkan ya, dapat memindahkan sekolah yang dibina oleh pengawas lain dengan menghapus terlebih dahulu sekolah binaan pada pengawas yang akan dipindah sekolahnya dengan cara memilih sekolah yang akan dipindah lalu menekan tombol hapus binaan nih ya, ada tombolnya hapus binaan, bisa dipindahin ya ke nama pengawasnya itu dan daftar sekolah binaannya juga. Sekolah binaan yang telah dihapus dari daftar binaan pengawas tersebut akan masuk ke daftar sekolah yang tidak memiliki pengawas atau pembinaan. Oke, jadi sekolah itu akan masuk ke daftar yang tidak memiliki pengawas. Setelah dia masuk ke halaman pengawas yang tidak ada binaan itu, maka akan ditambahkan ke pengawas lain ya dengan menekan tombol sekolah binaan untuk memetakannya. Pilih sekolah yang akan ditambahkan kepada pengawas ya, dan tekan tombol pilih dan simpan binaan untuk menambahkan sekolah binaan. Nah, jika semua proses sudah selesai ya, akan masuk ke daftar sekolah binaan dan dari pengawas yang ditugaskan. Oke. Begitu ya, jika dirasa pemetaan pengawas dan sekolah binaan sudah selesai, maka Dinas Pendidikan dapat lanjut menuju proses selanjutnya dengan menekan tombol lanjut. Ini tombol lanjutnya untuk melakukan proses generate akun pengawas. Nah, jika masih terdapat sekolah yang belum memiliki pengawas, maka akan muncul notifikasi seperti ini ya. Jadi kita harus Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan itu harus menyelesaikan dulu proses pemetaan. Kalau udah semua sekolah itu sudah terdapat pengawas binaannya semua, maka baru kita bisa menyelesaikan proses ini. Oke, jika proses generate akun sudah selesai, maka pada bagian samping setiap pengawas akan terdapat icon PDF. Icon PDF untuk mengunduh akun dari masing-masing pengawas. Dinas Pendidikan diwajibkan untuk mengunduh dan mencetak akun pengawas satu persatu untuk dibagikan kepada masing-masing pengawas. Dinas Pendidikan diharapkan untuk menjaga kerahasiaan dari file unduhan masing-masing akun pengawas karena di dalamnya terdapat informasi username dan password yang digunakan dalam proses seleksi penilaian kesesuaian. Jadi ada akunnya pengawas ya, untuk mereka bisa masuk ke aplikasi penilaian nanti. Oke.
Nah, kemudian setelah pengawas, maka setelah Dinas Pendidikan membuat akun pengawas, pengawas sekolah itu membuat akun untuk kepala sekolah. Jadi pengawas dapat login menggunakan akun yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Setelah berhasil login ya, akan diarahkan untuk penilaian guru. Ya, penilaian guru. Pada sebelah kiri halaman beranda untuk pengawas terdapat beberapa menu aplikasi. Nah, ini kan ada beranda berisikan informasi umum mengenai proses seleksi penilaian kesesuaian. Ini ada muncul juga daftar-daftar nama sekolah binaannya. Kemudian ya berisikan halaman penilaian pelamar prioritas 2 dan 3 yang akan dilakukan pengawas. Halaman ini aktif jika sudah memasuki waktu yang ditentukan. Kemudian ada helpdesk-nya. Pengawas diwajibkan untuk mengunduh akun kepala sekolah satu persatu dan membagikan kepada kepala sekolah tersebut. Pengawas dapat mengunduh akun kepala sekolah pada halaman sekolah binaan dengan menekan tombol unduh untuk akun kepala sekolahan. Ya, tetap sama ya, akun ini harus dirahasiakan karena terdapat username dan passwordnya kepala sekolah. Oke. Apabila dalam sekolah tersebut tidak memiliki kepala sekolah, nah ini kalau nggak ada kepala sekolahnya gimana ya? Maka pengawas tidak mengunduh akun kepala sekolah, tapi langsung menunjuk guru senior untuk ditugaskan menilai pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi tinggal tunjuk guru seniornya aja. Nih. Bisa melakukan ini, pilih guru seniornya gitu. Tinggal dipilih ya guru yang ada di dalam sekolah tersebut. Kemudian pembuatan akun guru senior oleh kepala sekolah. Kepala sekolah login menggunakan password, username dan passwordnya. Setelah login, kepala sekolah akan memilih guru senior ya, menugaskan guru senior untuk melakukan penilaian pada prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, halaman penilaian ini akan aktif ya kalau sudah memasuki waktu yang ditentukan, sama ya. Oke. Kepala sekolah menunjuk guru senior yang dapat melakukan penilaian kesesuaian pada halaman guru senior ini nih. Dengan menekan pilih sebagai guru senior pada data guru yang dipilih. Kepala sekolah diharapkan untuk berhati-hati dalam memilih ke guru senior karena hanya dapat memilih sekali saja. Jadi nggak milih 2 kali ya, hanya 1 kali aja. Jadi harus dipikirin matang-matang siapa guru senior yang paling senior, yang paling bijak ya, dan punya kompetensi untuk melakukan penilaian pada guru-guru honorer yang masuk ke prioritas 2 dan prioritas 3. Kemudian kepala sekolah juga dapat mengunduh akun guru senior dan dengan menekan tombol unduh akun ini ya, tekan tombol unduh akun maka akan keluar akunnya berikut dengan username dan passwordnya juga. Nah, ini penilaian pelamar prioritas ya 2 dan prioritas 3 oleh guru senior. Tetap ya di laman guru ptpk.kemdikbud ini. Login ya. Setelah login, guru senior dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Halaman penilaian hanya dapat diakses pada waktu yang ditentukan. Ya, pada saat waktu untuk melakukan observasi, maka halaman ini akan aktif ya. Jadi guru senior itu akan memilih guru yang akan dinilai ya. Karena dalam satu sekolah itu terkadang tidak hanya satu guru prioritas 2 gitu atau prioritas 3, bisa jadi ada 5 guru prioritas 3 kayak gitu. Jadi pilih satu-satu untuk melakukan penilaian. Penilaian kesesuaian oleh guru senior terdiri dari 2 aspek penilaian, yaitu penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Penilai memilih salah satu jawaban yang paling sesuai di antara beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Sistem akan menyimpan jawaban dari setiap pertanyaan ketika penilai menekan tombol berikut, tombol berlanjut. Nah, lanjut. Ini kompetensinya ya, kinerja gitu. Langsung dipilih jawabannya apa. Kemudian kalau udah selesai langsung lanjut gitu.
Tombol nomor soal hanya akan aktif setelah pertanyaan terjawab. Penilai dapat melakukan perbaikan jawaban dengan menekan tombol urut soal selama proses penilaian belum diselesaikan. Ini ya, penilai tidak dapat menyelesaikan proses penilaian jika masih terdapat jawaban yang belum diisi. Jadi semua harus diisi dulu baru bisa diselesaikan. Nah, ketika penilai telah menjawab pertanyaan terakhir lalu menekan tombol lanjut, maka halaman penilaian akan tertutup ya. Sistem akan menganggap penilaian terhadap pelamar sudah selesai dan akan menyimpan jawaban. Nih ya, jawaban akan disimpan. Oke. Penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh kepala sekolah. Ini kepala sekolah akan melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Kemudian ya, akan memilih guru yang akan dinilai. Setelah itu kepala sekolah ya, dari dua aspek penilaian, yaitu penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Ini kompetensi dan ini kinerja ya. Penilai memilih salah satu jawaban yang paling sesuai. Kurang lebih sama ya kayak tadi. Kalau udah selesai baru klik tombol lanjut sampai selesai. Oke. Kalau sudah jawab semua, baru akan langsung otomatis tersimpan. Nah ya, setelah proses penilaian selesai oleh kepala sekolah, maka status penilaian akan ditambahkan telah diobservasi oleh kepala sekolah. Yang ini penilai prioritas 2 dan prioritas 3 oleh pengawas ya. Pengawas dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian kepada peserta observasi pada halaman pelamar. Nih halaman penilaian ya. Pengawas sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Oke. Penilaian kesesuaian oleh pengawas terdiri dari dua aspek sama kayak kepala sekolah tadi, kompetensi dan penilaian kinerja. Dan memilih jawaban yang sesuai. Kalau udah selesai klik tombol lanjut. Kalau udah semuanya sudah selesai, maka akan tersimpan secara otomatis. Oke. Akan ditambahkan ke kolom ya, telah diobservasi oleh pengawas gitu. Kemudian pelamar prioritas 2 dan 3 oleh Dinas Pendidikan. Oke. Jadi BPKP SDM dan Dinas Pendidikan dapat melihat data pelamar ya untuk melakukan penilaian. Oke. Memilih terlebih dahulu guru. Penilai dapat menggunakan filter nama pengawas dan sekolah untuk mempermudah pencarian. Setelah memilih guru yang akan dinilai, penilai dapat menilai dengan menekan tombol lakukan observasi. Oke. Pembobotannya itu rated ya, 60% sampai 100% yang terdapat pada halaman penilaian. Penilaian dapat menutup halaman penilaian dengan menekan tombol tutup untuk mengakhiri proses penilaian. Oke. Jadi Dinas Pendidikan dan BKP SDM ini melakukan pembobatan penilaian itu berdasarkan rentang dari 60% sampai 100%. Dan warna latar belakang yang telah dinilai akan berubah menjadi hijau. Ini udah dinilai, dia akan berubah menjadi hijau. Dinas Pendidikan dan BKP SDM dapat melihat nilai pelamar yang telah diberi nilai pada menu daftar nilai. Jadi ini ya, ini sudah hasil akhirnya ini. Oke, sekian informasi dari saya semuanya ya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.